Pemirsa, PT Temas Tbk telah menjadi perusahaan terbuka yang listing di Bursa Efek Indonesia sejak 2003. Rekan Nastiti akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silakan Nastiti. Baik Julita, terima kasih. Pemirsa, saham PT Temas naik signifikan setelah terpuruk pada Maret lalu. Kita simak data-datanya sebagai berikut. PT Temas Tbk dengan kode TMAS melakukan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 9 Juli 2003, berada di papan utama Bursa Efek Indonesia. Bergerak bidang usaha utamanya adalah jasa pelayaran angkutan laut, sementara sektor usahanya adalah infrastructure, utilities and transportation, dan subsektornya transportation. Siapa saja pemegang saham TMAS? 80,84% atau sebanyak 4,61 miliar lembar saham dimiliki oleh PT Temas Lestari, kemudian sisanya 19,16% atau sebanyak 1,09 miliar lembar saham dimiliki oleh publik. Kita lihat pergerakan harga saham TMAS periode Januari hingga Juli 2020. Berada di level 104 per lembar saham, kemudian merosot pada masa pandemi awal 19 Maret. Harga saham per lembar sahamnya Rp55, kemudian terus menguat hingga periode Juni, berada di level tertingginya pada tahun ini, berada di level 130 per lembar saham. Pada periode Juni itu juga perusahaan mencatatkan laba sebesar Rp100 miliar, naik 188% dibanding dengan laba tahun berjalan. Kemudian pada periode Juli tanggal 8, harga per lembar sahamnya di level 118. Demikian, Julita, kembali ke Anda. Baik, Nastiti, terima kasih untuk informasinya. Ya, pemirsa, kita masih akan lanjutkan dialog kita bersama dengan Mbak Christine. Mbak Christine. Ya, halo. Ya, kalau kita lihat pergerakan harga saham dari Temas ini ya, dari awal tahun berada di angka seratusan rupiah dan saat ini berada di angka 118. Tapi pada bulan Maret saat awal pandemi itu anjlok di 65. Apakah ini artinya memang kita bisa lihat bahwa Temas ini termasuk yang cukup rentan terkoreksi dari sisi harga saham atau seperti apa? Kalau menurut saya ini kan dia sempat rebound ya dari terendahnya itu di 50 something ya, terus sekarang udah di 118 ini karena kan kita kan ada pembukaan PSBB dan relaksasi dari PSBB, jadi orang tuh ekspektasikan ke depan. Jadi dengan pembukaan ini mungkin ada perbaikan dari volume perusahaan, jadi makanya dia rebound. Walaupun kan pas pertama awal bulan Maret tuh dia sempat turun karena tuh ekspektasi second quarter jelek. Dan kita kan harus ngeliatnya forward looking ya. Tapi kalau kita ngelihat di sini sebenarnya sahamnya ini mereka cukup rentan ya, karena kemarin dia beberapa kali mencoba untuk menembus resisten di 130 tapi nggak bisa tembus ya. Jadi ini kayak membentuk pola double top gitu. Jadi kalau besok tembus ke bawah dan ke bawah 115 nih harusnya lumayan bahaya sih buat Temas. Oke. Mbak Christine, kalau kita lihat dari harga saham dibandingkan dengan kompetitornya, posisi Temas ini seperti apa sih? Temas sebenarnya kalau untuk dari penjualan Temas ya, kalau kita lihat sebenarnya sih first quarter nggak terlalu jelek ya. Tapi kalau untuk dibandingkan kayak shipping company lain kayak BULL misalkan, itu sebenarnya itu nature-nya agak berbeda karena dia lebih ke shipping docking minyak ya. Jadi mereka sebenarnya diuntungkan dari PSBB dan pandemi ini karena mereka kan harus menyimpan oil di dalam shipnya mereka gitu. Karena orang banyak permintaan di situ. Tapi kalau untuk Temas, jadi sebenarnya kalau kita lihat nih dari bisnisnya sendiri untuk kedepannya agak sulit karena ini kan harus ngelihat dari pandemi COVID-19 ini gimana perkembangannya gitu. Jadi apakah mereka juga masih akan mendapatkan banyak permintaan dari customer mereka gitu. Agak sulit dan bergantung pada sentimen saat ini yaitu COVID-19. Mbak Christine, tadi Anda sempat mengatakan bahwa sebenarnya investor agak takut ya berinvestasi di sektor ini. Mungkin termasuk ke TMAS atau Temas ini. Nah, bagaimana, apa yang harus dilakukan Temas agar investornya tetap percaya dan mau untuk memberikan dana? Kalau saya lihat sih mungkin dari sisi utang kali ya, utangnya dia juga cukup signifikan kan. Loans-nya dia aja di tahun 2020 ini di mana
situasi pandemi kan jadi krisis yang utama gitu loh. Jadi loan-nya dia itu ternyata malah meningkat juga buat tahun ini ya, dan mereka juga mau investasi di sesuatu hal yang sebenarnya kita belum bisa melihat resultnya gitu. Jadi kan orang takut gitu kan investasi, takutnya ini nanti tidak membuahkan hasil, walaupun memang intention dari company ini tuh bagus untuk investasi untuk jangka panjangnya. Tapi kalau kita lihat dari balance sheet-nya juga cukup ketat ya, terus apalagi ini kan shipping company ya, kita lihat kan depresiasi dari asetnya juga bakalan gede gitu. Terus dari cash flow perusahaan juga orang mesti ngeliat, dan kalau kita lihat dari laporan keuangannya juga kan bukan yang semacam stable increase terus-terusan gitu, karena tahun ini kalau kita lihat di second quarter aja kita masih expect bakal ada net loss gitu, dan juga ada forex loss lagi, walaupun unrealized loss ya kalau untuk forex ya. Tapi kan ini juga merupakan salah satu sentimen negatif gitu, dimana ketika ekonomi kita lagi gonjang-ganjing dan rupiah kita melemah gitu, jadi itu memberikan sentimen negatif gitu terhadap perseroan. Ya, pada kuartal pertama itu kan Temas sendiri tidak terlalu baik ya laporan kinerja dan keuangannya begitu. Nah, sementara untuk pandemi sendiri baru bisa kita lihat itu di kuartal kedua, Mbak Christine. Bagaimana investor bisa melihat ini menjadi sesuatu yang baik dan optimis kepada Temas begitu? Iya, makanya kita masih expect second quarter yang buruk ya, tapi kan kita ngeliatnya forward looking ya untuk ke depannya. Mungkin investasi jangan terlalu, capex-nya itu mungkin harus dijaga juga. Jadi capex to sales ratio ya, jadi ibaratnya capex-nya itu boleh besar, tapi harus diimbangi dengan sales yang growing juga gitu. Jadi kalau capex-nya misalkan 500 miliar misalkan ya, mungkin salesnya harus berapa kali lipat dari itu juga. Jadi capex to sales ratio-nya itu imbang gitu. Jadi jangan capex-nya doang yang gede, tapi salesnya sebenarnya agak stagnan gitu loh. Oke, harus dijaga ya capex dan juga salesnya. Nah, untuk target pendapatan dan laba, menurut Anda seperti apa gambarannya? Kalau untuk target penjualan dulu kali ya, first quarter kan dia membukukan 707 billion rupiah ya. Untuk second quarter ya, karena memang ini the lowest quarter of the year, mungkin kita expect mungkin setengahnya ya, 400 sampai 450 lah. Terus untuk third quarter karena ada pembukaan PSBB mungkin akan sedikit membaik ke 500-an, di fourth quarter di 600-an. Mungkin laba tahun ini mungkin akan lebih rendah dibanding tahun lalu kalau menurut saya. Mungkin ada penurunan sekitar 10-15% untuk sales. Dan untuk laba di first quarter kan 5 billion, second quarter kita expect mungkin dari company bilang 10 billion, mungkin third quarter akan membaik jadi 20 billion, fourth quarter jadi 30 billion, jadi secara kumulatif full year 2020 mungkin kita expect labanya mereka itu akan sebesar 50 bilionan gitu lah. Tapi ini ada penurunan dibandingkan tahun lalu. Belum lagi kalau kita expect ada forex loss gitu ya. Kalau kita ada forex loss mungkin ini akan lebih parah dari ini gitu. Jadi kalau untuk laba kita expect mungkin ada penurunan setengahnya dari tahun lalu gitu. Baik. Nah, saran Anda kepada investor yang menjadi investor Temas seperti apa, atau yang mungkin lagi mencermati Temas seperti apa? Hari ini kan tanggal 7 Juli ya, hari ini tuh ada dividen di pasar tunai untuk Temasnya, mungkin besok kan ex dividen ya, mungkin agak hati-hati untuk besok ya, kalau misalkan memang mau invest jangka panjang banget, mungkin ya harus diperhatikan juga growth dari top line-nya perusahaan dan juga investasinya mereka. Ya kalau menurut saya sih sell on strength dulu sih untuk Temas. Atau kalau mau beli pun mungkin nanti di bawah level sekarang. Di bawah level sekarang kalau mau beli ya. Oke Mbak Christine, terima kasih untuk informasinya pada pagi hari ini.